Tandure sumilir ta ijo royo-royo tasenggut temanten anyar tasenggut temanten anyar cah angon tenek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basu dodot iro kanggo basu dodot iro kumitir badail pinggir dondomono tumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah oh surah iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa, para muhibbin, para pecinta yang tetap setia menyimak, mengikuti kajian yang disajikan oleh kami. Senang rasanya kami bisa menyapa kembali para sahabat, walaupun hanya melalui media sosial. Semoga para sahabat berada dalam limpahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian mengenai peranan Wali Songo dalam mengembangkan syiar berdakwah, menyampaikan ajaran Islam di bumi Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang satu sosok wali yang mendapat julukan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau memiliki nama kecilnya adalah Raden Syahid. Beliau dijuluki Syekh Malaya, wafat pada abad ke-15 Masehi. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, seorang bupati keturunan Ronggolawe yang sudah masuk Islam dan menjadi bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Qadi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian dan kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Para sahabat, dalam mengembangkan dakwah di tanah Jawa, Sunan Kalijaga ini memiliki sisi keunikan tersendiri.
yang agak berbeda dengan para wali yang lain. Beliau dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah, tetapi beliau berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual, sehingga banyak dari golongan bangsawan dan cendekiawan yang memberikan hormat dan simpati kepada beliau. Mudah diterima oleh semua kalangan, mulai rakyat biasa sampai golongan penguasa. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural atau pendekatan kebudayaan dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwahnya. Sunan Kalijaga inilah yang mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang kemudian oleh beliau dimanfaatkan sebagai media untuk menyebarkan dakwah Islam. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan yang tujuannya untuk mengharumkan ruangan. Pada awalnya pembakaran kemenyan ini menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, karena masyarakat pada waktu itu memang kebanyakan berasal dari agama Hindu. Tetapi oleh Sunan Kalijaga kemudian fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa. Dengan suasana ruangan yang harum, diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Para sahabat, Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seorang seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah seni batik. Dalam seni batik ada corak batik yang diberi motif burung yang merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno itu disebut dengan kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, yang artinya adalah jagalah, dan qila yang artinya diucapkan, dan apabila ini digabungkan maka maksudnya adalah jagalah ucapanmu sebaik-baiknya. Inilah yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijaga yang diterapkan ke dalam corak batik. Demikian biografi singkat dan strategi dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo dalam berdakwah di bumi Nusantara. Terima kasih. Kita bertemu kembali pada serial yang kelima tentang peranan Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di bumi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.